Halo semuanya, semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Kali ini kita akan membahas KPK dan FPB. Apa itu KPK dan apa itu FPB? Mari kita lihat. KPK merupakan singkatan dari kelipatan persekutuan terkecil. KPK adalah kelipatan persekutuan dari bilangan-bilangan yang paling kecil nilainya di antara persekutuan lain. Kita lihat contoh. Tentukan KPK dari 3 dan 6. Untuk menyelesaikan ini ada beberapa cara. Nah, kita menggunakan cara yang pertama yaitu dengan cara kelipatan bilangan. Kita harus cari dulu kelipatan bilangan 3, yaitu mulai dari 3, 6, 9, kemudian 12, 15, dan seterusnya. Kemudian kita cari juga kelipatan bilangan 6. Dimulai dari 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Untuk menentukan kelipatan persekutuannya, maka kita tinggal melihat bilangan mana yang sama, yaitu 6 dengan 6, kemudian 12 dengan 12. Dua bilangan inilah yang menjadi kelipatan persekutuan dari 3 dan 6. Kalau masih mau dilanjutkan ke sana, maka masih akan ada lagi bilangan yang dapat kita temukan yang menjadi kelipatan persekutuannya. Namun untuk kelipatan persekutuan yang kita dapati di sini, maka kelipatan persekutuan terkecilnya yang kita dapatkan, kita ambil bilangan yang paling kecil, yaitu 6. Maka yang kita dapatkan adalah kelipatan persekutuan terkecilnya adalah 6. Sehingga kita tentukan bahwa KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Ya. Kemudian kita lanjut ke yang berikut. Contoh yang kedua, KPK dari 3 dan 6 dapat kita selesaikan juga dengan menggunakan garis bilangan. Pada garis bilangan ini, kita melihat bahwa untuk yang pertama, kita cari kelipatan 3. Yaitu ada 3, kemudian ada 6, kemudian ada 9, dan 12. Kemudian kita cari kelipatan 6. Inilah kelipatan 6-nya. Nah, untuk menentukan kelipatan persekutuannya, maka kita lihat di mana garis kuning ini dan garis biru ini bertemu pada bilangan yang sama. Kita dapati bahwa ternyata pada bilangan 6 dan bilangan 12. Sehingga kita dapat menentukan bahwa KPK dari 3 dan 6 ini karena bilangan persekutuan terkecilnya yang diambil adalah 6. Yang berikut, oke, kita lanjut sekarang ke menentukan KPK dari 18 dan 24 dengan penyelesaian pohon faktor. Untuk 18 kita bagi dengan 2 sehingga mendapatkan 9. 9 kita bagi 3 dapat 3. Kemudian 24 kita bagi 2 dapat 12, bagi 2 dapat 6, 6 bagi 2 dapat 3. Harus diingat bahwa dalam penyelesaian pohon faktor yang digunakan membagi ini adalah bilangan prima. Sampai hasil terakhirnya mendapatkan juga bilangan prima. Selanjutnya, kita tinggal tentukan faktorisasi primanya, yaitu 18 faktorisasi primanya adalah 2, 3, 5. Maka ini kita tinggal lanjutkan menjadi bentuk pangkat 2 kali 3 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena 3-nya ada 2. Kemudian yang berikut 24. 24 itu hasilnya didapat dari ini ada 2, 2, 2, dan 3. Maka kita tinggal tuliskan
2 pangkat 3. Kenapa 2 pangkat 3? 2-nya ada 3 dikali 3. Sehingga untuk menentukan faktorisasi prima yang sama dengan pangkat terbesar yang diambil ya, caranya untuk menentukan KPK dari faktorisasi prima, pangkat faktor yang sama yaitu ini faktor 2, tapi diambil pangkat tertinggi. Ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 3, yang diambil 2 pangkat 3 karena pangkat tertinggi. Kemudian 3 pangkat 2 sama 3, yang diambil 3 pangkat 2 karena dia pangkat tertinggi. Sehingga KPK dari 18 dan 24 adalah 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 2 sama dengan 72. 2 pangkat 3 itu kan 8, kemudian 3 pangkat 2 itu kan 9. Jadi kalau 9 kali 8 dapat 72. Selanjutnya kita akan menentukan KPK dengan cara bersusun. Kita lihat contohnya, tentukan KPK dari 48 dan 72. Kita menggunakan cara bersusun. Maka caranya adalah kita letakkan di sini 48, di sini 72, maka tinggal kita bagi. Ini bagi ke sini dapat 24. Kemudian 72 dibagi 2 dapat 36. Selanjutnya ini dibagi 24 jadi 12, 36 jadi 18. Bagi 2 lagi. Kita bagi 2 dapat 6, bagi 2 dapat 9. Kita bagi 2 lagi, dapat 3. 9 tidak bisa dibagi 2, tetap turun 9. Selanjutnya kita bagi 3. Bagi 3 dapat 1, yang ini kita bagi 3 dapat 3. Terakhir bagi 3. Karena ini tidak bisa ya tetap 1. 3 bagi 3 dapat 1. Pada cara bersusun, hasil terakhirnya harus mendapatkan 1. Semua bilangan, kalau ada 2 bilangan berarti dua-duanya harus dapat terakhirnya 1. Selanjutnya yang harus kita ketahui bahwa KPK diperoleh dengan mengalihkan semua faktor prima pembagi. Jadi semua bilangan yang ada di sini pembaginya tadi dikalikan. Sehingga kita dapatkan bahwa KPK dari 48 dan 72 kita kalikan. 2 kali 2 kali 2 kali 2 ada 4. Di sini ada 4. 1, 2, 3, 4. Angka 2-nya ada 4. 3-nya ada 2. 1, 2. Maka kita kalikan 3 ini. Hasilnya sama dengan 144. Jadi KPK dari 48 dan 72 adalah 144. Yang berikut kita masuk ke FPB atau faktor persekutuan terbesar. FPB merupakan persekutuan dari faktor bilangan-bilangan tersebut yang terbesar. Ya, kita lihat contoh. Contoh tentukan FPB dari 18 dan 24. Penyelesaian dengan faktor persekutuan dapat kita gunakan pada FPB. Maka kita tentukan dulu faktor dari 18. Yaitu 1, 2, 3, 6, 9, dan 18. Kemudian 24 faktornya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Sekarang caranya adalah faktor persekutuannya kita tentukan. Faktor persekutuan itu diambil yang sama. Yang sama kan ada 1, 2, 3, 4, dan 6. Ini sama semua ini. Ini sama, sorry, 4 enggak masuk ya. 4 enggak masuk. Ini. Ya, yang ini 4 enggak masuk. Oke, selanjutnya kita tentukan mana yang paling besar. Yang paling besar adalah 6. Makanya jawabannya adalah 6. Selanjutnya kita lihat untuk FPB dari 45 dan 60 dengan cara pohon faktor. Kita tuliskan 45 bagi 3, karena nggak bisa dibagi 2, makanya kita langsung bagi 3. Sehingga dapat 15. Kita bagi 3 dapat 5.
Selanjutnya kita bagi 2, 60 kita bagi 2 dapat 30, bagi 2 dapat 15, tidak bisa lagi bagi 2, kita bagi 3, naik ke bilangan prima di atasnya. Bagi 3 dapat 5, maka tinggal bikin faktorisasi primanya. Faktorisasi prima dari 45 ini ya, 45 sama dengan 3 kali 3 kali 5, maka 3 pangkat 2 dikali 5. Kemudian 60, 2 kali 2 kali 3 kali 5. Berarti 2 pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, untuk menentukan FPB dilakukan dengan cara mengambil faktor prima yang sama dengan pangkat terkecil. Jadi faktor prima yang sama ini 3 pangkat 2 dengan 3 itu sama-sama 3. Kemudian 5 dengan 5. Nah, udah. Diambil faktor terkecilnya, berarti yang kita ambil hanya 3, karena dia pangkat terkecil. Kemudian 5, karena sama-sama pangkat 1, ya. Jadi, faktor dari FPB dari 45 dan 60 adalah 3 kali 5 sama dengan 15. Yang berikut, tentukan FPB dari 56 dan 80. Kita akan selesaikan dengan cara bersusun. Cara bersusun kita letakkan 56, 80, 10 kita taruh di situ. Lalu kita bagi 2, dapat 28, dapat 40. Kita bagi 2 lagi, dapat 14, dapat 20. Bagi 2 lagi, dapat 7, dapat 10. Tidak bisa lagi kita bagi 2 ini, tapi ini bisa bagi 2. Maka kita bagi 2. Ini tetap turun 7 karena nggak bisa dibagi 2. Yang ini turun 5. Selanjutnya bagi 5. Yang ini nggak bisa bagi 5 ya tetap turun 7. Yang ini turun 1. 5 bagi 5 dapat 1. Terakhir bagi 7. 7 bagi 7 dapat 1. Ini dapat tetap turun 1. Nah, selanjutnya cara untuk menentukan faktor prima FPB-nya kita peroleh dengan mengalihkan semua faktor yang dilingkari. Jadi, faktor prima pembaginya itu kita lingkari mana yang bisa membagi kedua bilangan. Nah, yang ini bisa tadi, bisa. Yang ini juga bisa, ini juga bisa. Hanya itu yang bisa, berarti ada 3 yang bisa. Maka, kita bisa menentukannya. Sekarang, FPB dari 56 dan 80 adalah 2 kali 2 kali 2. Maka jawabannya adalah 8. Ya. Oke, selanjutnya untuk pemecahan masalah. Untuk acara ulang tahun, Citra akan mengemas 90 permen dan 60 coklat. Permen dan coklat tersebut akan dibungkus dalam kantong plastik dengan jumlah masing-masing sama banyak. Berapa paling banyak plastik yang harus disiapkan Citra? Caranya, kita selesaikan dengan cara bersusun. Tulis-tulis 90 dan 60. Bagi 2 dapat 45. Yang ini dapat 30. Kemudian kita bagi 2. 45 tidak bisa, tetap turun 45. 30 bagi 2 dapat 15. Kemudian dua-duanya tidak bisa, 45 dan 15 tidak bisa kita bagi 2 lagi. Berarti kita naik ke bilangan prima berikut, yaitu 3. Dibagi 3 dapat 15. 15 dibagi 3 dapat 5. Selanjutnya bagi 3 lagi. Ini turun 5, yang ini tetap karena nggak bisa dibagi 3. Terakhir bagi 5 dapat 1, dapat 1. Langkah selanjutnya adalah kita lingkari mana yang bisa kita bagi kedua-duanya. Yang ini bisa membagi dua-duanya tadi 90 dan 60. Kemudian 3 ini bisa membagi 45 dan 15. Terakhir 5 dan 5 bisa dibagi 5. Maka FPB dari 90 dan 60 adalah 2 kali 3 kali 5. Hasilnya 30. Sehingga dapat kita tentukan, simpulkan bahwa kantong plastik
paling banyak harus disediakan citra adalah 30 kantong. 30. Nah, kalau ditanya setiap kantong berapa sih isi permen dan coklat, ya tinggal bagi aja. 90 dibagi 3, 30 sama dengan 3. Kemudian 60 dibagi 30 sama dengan 2. Jadi, satu kantong berisi 3 permen, kemudian 2 coklat. Ini coklat ya. Coklat. Sudah. Kalau yang ditanya berapa jumlah permen dan berapa jumlah coklatnya. Tapi kalau ditanya kantong plastiknya ya 30. Kemudian yang berikut, kelompok futsal siswa kelas 4 dan siswa kelas 5 berlatih di lapangan yang sama. Kelompok futsal kelas 4 berlatih setiap 6 hari sekali, sedangkan kelas 5 4 hari sekali. Jika pada tanggal 7 Februari 2016 mereka berlatih bersama di lapangan yang sama, tanggal berapa lagi mereka akan bersama lagi untuk berlatih. Cara penyelesaiannya kita pakai cara bersusun. Yang kelas 4 kan 6 hari sekali, ya udah kita taruh 6 di sini. Kelas 5 katanya 4 hari sekali, taruh 4 di sini. Tinggal kita bagi 2, dapat 3, dapat 2. Bagi 2 lagi, ini tidak bisa turun 3, yang ini bisa turun 1. Bagi 3 dapat 1, ya ini tetap turun 1. Selesai. Sekarang tinggal FPB-nya. FPB-nya KPK-nya. KPK ini ya, bukan FPK. KPK. KPK semua bilangan yang ada di sini kita kalikan. Berarti 2 kali 2 kali 3. Maka KPK-nya adalah 12. Sehingga tadinya ketemu tanggal 7, kita tambah 12, maka mereka akan latihan lagi bersama pada tanggal 17 Februari 2016. Itu cara mendapatkannya. Nah, sekarang kalau ditanya, bagaimana caranya membedakan soal KPK dan FPB pada soal cerita? Kalau KPK, biasanya dia selalu bertanya, tanggal berapa lagi mereka akan latihan bersama lagi. Ini bersama, kata bersama. Nih, di lapangan yang sama. Itu kata kuncinya, bersama lagi. Biasanya ini yang selalu ditanya. Apakah dia berenang, apakah mungkin berkunjung ke perpustakaan, atau bermain sepak bola, itu nggak masalah. Yang FPB, kata kuncinya adalah masing-masing atau sama banyak ini. Nih, masing-masing atau sama banyak. Itu adalah yang ditanyakan FPB. Itu untuk menentukan cara kuncinya. Kata kuncinya harus diingat ya, bahwa yang ditanya adalah KPK dan FPB. Nah, sekarang kita mau masuk trik penyelesaian KPK dan FPB. Bagaimana triknya? Jika diketahui ditanyakan tentukan KPK dan FPB dari 12 dan 28, maka triknya adalah FPB dan KPK dari dua bilangan juga dapat ditentukan dengan cara penyederhanaan pecahan. Jadi, caranya kita ubah dulu ke bentuk pecahan. 12/18 menjadi pecahannya. Dari bilangan 12 dan 18 kita ubah ke bentuk pecahan. Sehingga kita tinggal sederhanakan. Kita bagi 6, yang pembilang penyebut juga kita bagi 6. Sehingga bentuk paling sederhananya adalah 2/3. Karena ini tidak bisa lagi kita sederhanakan, maka kita tinggal lihat bahwa 6 ini bisa membagi 12 dan bisa membagi 18. Sehingga kita simpulkan bahwa FPB-nya adalah 6. Kemudian untuk menentukan KPK-nya, hasil penyederhanaannya tadi kita gunakan untuk mengali silang. Kita kali silang 12 kali 3, 18 kali 2. Sehingga dapat 36/36. Karena pembilang dan penyebutnya sama-sama 36, maka kita tentukan bahwa KPK-nya adalah 36. Itu adalah cara penyelesaiannya ya. Yang berikut,
cara cepat menentukan KPK dan FPB jika kedua bilangan dan salah satu dari FPB dan KPK diketahui. Maka kalau yang dicari adalah KPK, maka bilangan pertama dikali bilangan kedua dibagi FPB. Kemudian kalau yang dicari FPB berarti bilangan pertama kali bilangan kedua dibagi KPK. Kita lihat langsung pada contoh. Dan diketahui FPB dari 16 dan 24 adalah 4. Tentukan KPK-nya. Maka caranya rumus ini yang kita pakai. Bilangan pertamanya 16, bilangan keduanya 24, kemudian FPB-nya 4. Tinggal sederhanakan ini dengan ini. 16 bagi 4, sisa 4. 4 kali 24, 96. KPK-nya 96. Kemudian kalau yang ditanya FPB-nya, oke, bilangan pertama 30, bilangan kedua 40, KPK-nya 120. Maka tinggal kalikan. 30 kali 40, 1200 bagi 120. 0, coret, 12, 12, sisa 10. Jawabannya adalah 10 FPB-nya. Itu adalah cara cepatnya untuk menentukan KPK dan FPB kalau diketahui bilangan pertama dan bilangan kedua, lalu ada salah satunya diketahui entah KPK-nya atau FPB-nya.